Dipersembahkan oleh Pemirsa, kisah menjadi kambing hitam berikutnya datang dari Semarang, Jawa Tengah. Sri Mulyati, karyawan karaoke ini tiba-tiba digelandang ke kantor polisi atas tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur. Setelah dipenjara selama 13 bulan, tuduhan itu tak terbukti. Dan telah hadir di studio Metro TV Sri Mulyati bersama kuasa hukumnya dari LBH Mawar Saron, Guntur Perdamaian. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam Mas Guntur. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mbak Sri tidak bersalah tapi harus dipenjara 13 bulan. Tadi sudah ada cuplikan sedikit kasus Mbak Sri, tapi saya mau dengar langsung dari Mbak Sri. Apa persisnya yang terjadi sehingga seorang yang tidak bersalah harus dipenjara? Waktu itu, waktu pertangkapannya, waktu ada operasi malam, tanggal 8 hari Rebo, seingat saya, itu kan hari libur saya. Ditelepon sama manajer, bilang suruh datang ke kantor, ke ACC. Sampai sana, sebelum masuk ke ACC, langsung dibawa ketemu sama polisinya Polwantu, dibawa ke mobil patroli. Tapi nggak ada tulisannya polisi mobilnya itu. Habis itu dibawa ke kantor Polrestabes. Jadi begitu sampai karaoke itu sudah ramai polisi-polisi? Iya, sudah. Tapi Mbak Sri nggak tahu itu polisi ada apa, tujuannya di sana tuh belum ada info sama sekali? Belum tahu. Hanya polwannya datang, ini yang bernama Bu Sri, ya, ikut saya ke kantor. Kita gitu aja, nyampe di kantor baru diterangkan. Ditanya-tanya, Bu Sri di ACC sebagai apa? Saya sebagai sekretaris sama penerima tamu. Habis itu cuma Mbak Sri sendiri di situ di kantor polisi? Iya, sama anak yang di bawah umur itu. Sama anak di bawah umur yang bekerja di tempat karaoke. Iya. Manajernya Mbak Sri tidak ada di kantor polisi? Tidak ada. Itu hanya saya sendiri aja di situ. Terus langsung apa? Langsung Mbak Sri diminta mengaku menjadi bos di tempat karaoke itu dan kemudian yang mempekerjakan anak di bawah umur? Tidak. Ditanyain saya sebagai apa di situ. Terus saya sebagai pegawai. Kerjaannya apa? Hanya penerima tamu sama kasir. Habis itu ya udah dimasukkan aja di sel. Langsung masuk sel? Iya. Langsung menginap di penjara? Langsung nggak ada pertanyaan apa-apa lagi. Udah selesai itu aja. Langsung dimasukkan ke selnya. Gitu. Mbak Sri apa waktu itu berusaha membela diri, bilang apa? Tidak tahu sama sekali atau apa pembelaannya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Kan saya sebagai pekerja di situ kan ada manajer, harus bertanya sama manajernya atau bukannya saya yang disuruh tanggung jawab sebagai mempekerjakan Rara. Tapi manajer, pihak dari kantor tempat karaoke tidak pernah ada yang datang ke kantor polisi, tidak pernah ada yang menjelaskan? Tidak ada. Tapi katanya manajernya datang sama teman saya satunya, tapi saya tidak ketemu sama mereka. Kan saya yang langsung masuk. Kalau manajernya sama teman saya kan keluarga. Jadi dari malam datang ke tempat karaoke, langsung ditangkap polisi di sana, langsung masuk sel dan tidak keluar sel sama sekali sampai kasusnya selesai? Iya. Jadi tidak tahu apa-apa. Waktu di BAP, waktu diperiksa pun? Waktu di BAP juga saya sudah menjelaskan kalau saya di situ sebagai karyawan, bukan sebagai mempekerjakan anaknya itu, tapi tetap aja. Baik. LBH sendiri baru masuk ke kasus ini dan kemudian membantu proses hukumnya itu ketika sampai di tahap apa? Ketika sudah
dilakukan penahanan di Polrestabes 2 minggu, itu baru kita masuk untuk mendampingi. Gitu. Dan apa saja dugaan rekayasa yang ditemukan ketika masih di awal proses itu? Ya, dugaannya rekayasanya kenapa orang yang bekerja itu dituduh mempekerjakan. Ya, Bu Sri ini kan dia bekerja menerima upah. Terus bagaimana caranya dia kemudian mempekerjakan orang di karaoke itu, gitu. Nah, kita sudah menduga ini ada keganjilan, dan kemudian kita terus berusaha, namun tetap proses di kepolisian tetap dilanjutkan sampai ke kejaksaan, dan herannya di kejaksaan juga P21. Dan terus berlanjut sampai kemudian akhirnya divonis dan baru dibebaskan pada saat di Mahkamah Agung. Tidak pernah sama sekali bertemu dengan majikan atau bos Anda, pemilik tempat karaoke ini, Mbak Sri? Tidak pernah. Jadi betul-betul dilepas begitu saja? Iya. Tidak ada upaya komunikasi, upaya bantuan atau apapun? Tidak ada. Jadi yang Mbak Sri tangkap memang ini sengaja? Iya. Karena sengaja dimasukkan, saya kan juga bilang sama polisinya, kok saya yang ditangkap, bukannya manajer apa bosnya saya, apa saya dibuat kambing hitam mereka? Saya bilang gitu. Oh tidak, nanti bosnya saya panggil hari Senin. Tapi sampai saya keluar itu tidak ada pemanggilan sama sekali. Dan selama di penjara 13 bulan, Mbak Sri dan keluarga seperti apa, Mbak? Ya, waktu itu anak kan yang 3 masih sekolah, tapi yang nomor 2 udah minta keluar dari sekolah buat bantu keuangan di rumah. Terus yang habis itu yang ketiga juga minta keluar juga. Jadi yang masih sekolah, yang masih kecil, yang terakhir itu yang masih sekolah, yang lainnya. Jadi anak-anak putus sekolah semua? Iya, itu SMP kelas 2. Yang satu SMP kelas 3, yang satu SMP kelas 2. Tidak ada yang lanjut sekolah karena ibunya di penjara? Iya, tidak ada. Selama ini Ibu Sri yang kerja sendirian waktu dulu. Tapi setelah saya masuk di penjara tidak ada yang membantu, mereka berusaha sendiri. Saya dengar suami juga sempat sakit waktu di penjara, Mbak Sri? Iya, sampai koma. Waktu itu koma, saya minta izin sama pengacara buat keluarga 1 jam apa 2 jam buat nengok suami. Tapi itu sampai suami saya dikabari mau meninggal juga tidak ada sama sekali buat usaha keluar itu, tidak diizinin. Jadi suami di rumah sakit, Mbak Sri di penjara. Jadi anak-anak waktu itu sama siapa, Mbak? Sendirian. Sendirian? Iya. 3 anak itu sendirian. Terus yang nunggu suami yang di rumah sakit itu, masuk rumah sakit aja sampai suami 1 minggu, kayak pada 1 minggu 2 minggu itu udah sadar. Terus berhubung tidak bisa membayar, dia keluar paksa aja, masih berutang sama rumah sakit sampai sekarang. Utang berapa, Mbak Sri? Waktu itu habis 13 juta. 13 juta untuk biaya suami di rumah sakit. Itu juga sampai sekarang belum lunas. Pak, bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit.